Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Reza Perdahi, NIM 22012116, Prodi Teknik Informatika, kelas 7TA01, Medan, STMIK Pelita Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur saya untuk mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Judul yang saya angkat yaitu Literatur Review Artikel Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation untuk Prediksi. Presentasi ini merupakan hasil analisis sintesis dari 30 artikel jurnal nasional yang terbit antara tahun 2020 sampai dengan 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita pahami dulu 3 konsep kunci berdasarkan literatur yang saya kaji. Pertama yaitu tentang prediksi. Mengutip jurnal dari Indrayati Sijabat et al. Dalam artikelnya yang berjudul Algoritma Backpropagation Prediksi Harga Komoditi, prediksi didefinisikan sebagai perkiraan berkala produksi, penawaran, dan permintaan pada masa tertentu menggunakan alat ukur yang akurat dan teruji. Kedua yaitu tentang jaringan saraf tiruan. Menurut Puspita et al. Dalam jurnalnya yang berjudul Prediksi Kadar Particulate Matter PM10, JST didefinisikan sebagai model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis otak manusia yang mampu belajar dari pola data. Ketiga yaitu tentang backpropagation. Nah, algoritma ini seperti yang dijelaskan oleh Fadilah et al. Dalam jurnal Prediksi Beban Listrik di Kota Banjarbaru, bekerja dengan 3 tahap utama, yaitu yang pertama perambatan maju, yang kedua perambatan balik, dan yang ketiga yaitu perubahan bobot untuk meminimalkan error. Nah, sekarang kita akan masuk pada latar belakang masalah. Mengapa tinjauan ini sangat penting? Jawabannya yaitu karena saat ini kita hidup di era yang ketidakpastian. Data lapangan menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas yang liar, permintaan pasar yang tidak menentu, hingga perubahan kondisi alam yang ekstrim. Nah, semua sektor ini membutuhkan metode yang akurat untuk perencanaan strategis dan manajemen risiko. Dan berdasarkan literatur JST atau Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation hadir sebagai solusi utamanya. Untuk mendapatkan hasil yang valid, saya menggunakan metode sistematik literatur review. Prosesnya itu dimulai dari pengumpulan data dari Google Scholar dan portal jurnal nasional seperti Garuda dan Sinta. Kemudian saya juga melakukan seleksi ketat. Saya hanya memilih jurnal terbitan antara rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang spesifik menggunakan metode backpropagation untuk kasus prediksi. Nah, hasil akhirnya itu terpilihlah 30 artikel utama yang kemudian saya analisis domain masalah dan tingkat akurasinya. Dari analisis mendalam terhadap 30 jurnal tersebut, saya menemukan bahwa penerapan JST Backpropagation tersebar luas di 4 domain utama, yaitu yang pertama ekonomi, kedua retail, ketiga sumber daya alam, dan layanan sosial. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu ada domain ekonomi dan komoditas. Di sektor ekonomi, akurasi adalah segalanya. JST Backpropagation terbukti sangat tangguh. Hal ini dapat kita buktikan dengan studi yang dilakukan oleh Indrayati Sijabat et al. Dalam jurnal yang berjudul Algoritma Backpropagation Prediksi Harga Komoditi, di mana berhasil memprediksi harga kopi dengan akurasi yang mencapai 99,99%. Kemudian studi Prasetya et al. Dalam artikelnya Prediksi Harga Emas menggunakan JST Backpropagation memprediksi harga emas dengan korelasi yang sangat kuat, yaitu berada di angka 0,99. Dan studi lain juga mengatakan, yaitu Untoro dalam jurnalnya Prediksi Harga Saham dan menggunakan JST juga memprediksi harga saham dengan rata-rata error hanya 3,38%.
Sekarang kita masuk pada domain berikutnya, yaitu bagian retail dan produksi. Nah, di sektor retail ini, metode membantu efisiensi bisnis. Jurnal dari Syafiq et al. Yang judulnya itu prediksi jumlah penjualan produk di PT Ramayana sukses memprediksi penjualan dengan akurasi 92%. Sementara Torik dalam jurnal peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan metode ini juga untuk meramalkan permintaan garam dengan hasil optimal 0,98. Ini membuktikan bahwa metode ini handal untuk manajemen stok. Kemudian kita masuk pada domain ketiga, yaitu domain sumber daya alam. Di sektor sumber daya alam, JST digunakan untuk infrastruktur vital. Rohman dalam artikel prediksi beban listrik dengan menggunakan JST mencatat prediksi beban listrik dengan error MAPE serendah 2,71%. Yang paling impresif, studi Agustina et al. Di dalam jurnal prediksi distribusi air PDAM Tirta memprediksi distribusi air dengan mencapai akurasi 100%. Ini sangat krusial untuk mencegah pemborosan sumber daya. Kemudian domain keempat, yaitu domain sosial dan kesehatan. Ini adalah domain terakhir di mana metode ini membantu kebijakan publik. Rifki et al. Dalam jurnalnya prediksi jumlah kunjungan pasien pada bidan praktik mandiri berhasil memprediksi kunjungan pasien dengan akurasi di atas 94%. Kemudian serta Dian Vina Lia Marta dalam artikel penerapan metode JST untuk memprediksi tingkat kemiskinan, memprediksi kemiskinan di Jawa Tengah dengan akurasi 95,2%. Nah, data ini sangat berharga bagi pemerintah. Kemudian satu temuan teknis yang menarik adalah tentang arsitektur model. Ternyata tidak ada standar baku para peneliti untuk menggunakan metode trial and error. Ada yang menggunakan arsitektur dangkal atau shallow seperti 421 pada kasus PDAM. Namun ada juga yang sangat dalam atau deep seperti 750, 200, 300 pada kasus prediksi beras di jurnal karya Indah Martasari. Ini menunjukkan fleksibilitas jaringan saraf tiruan terhadap kompleksitas data yang berbeda-beda. Sebagai penutup, ada 3 kesimpulan utama dari tinjauan ini. Satu, yang pertama, JST backpropagation adalah metode yang matang dan main di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Dua metode ini memiliki fleksibilitas tinggi, terbukti efektif dari harga saham hingga debit air. Yang ketiga yaitu akurasi konsisten, di mana mayoritas penelitian melaporkan tingkat akurasi di atas 90% atau error di bawah 10%. Demikian presentasi tinjauan literatur ini, semoga memberikan wawasan baru mengenai jaringan saraf tiruan, backpropagation, dan menyelesaikan masalah prediksi yang nyata. Saya Kevin Lesa Putradahi, terima kasih.